awalnya gini om, gue tuh baca Don Desi tuh di kasus 2013. Iya. Itu gue zaman masih SMA. Ya namanya kepo-kepo Jadi gue kan. dari SMA ya. Stalking gue dari SMA lo. SMA gue stalkingnya. Belum beli, karena belum ada duit juga kan. Kuliah nih, nyobain dong. Starter pack-nya apa dulu? Ya pasti TM, Provoke, Triple X. Itu tuh. Awalnya kan gue tuh masih susah ngebedain yang mana sugesti gue sama yang beneran efek dari Pero ini. Oke. Cobain satu tuh, akhirnya boros tapi. Memang boros. Tapi akhirnya lama-lama gue tahu. Dan TM tuh sebenarnya gue cocok banget. Tapi problemnya kalau TM, kalau ketemu cowok sama cowok, egonya sama keluar. Egonya sama-sama keluar. Jadi gue jadi emosian banget om. Betul. Bener-bener kayak kebawa lah gitu kan. Tapi karena lo yang make, ini gue yang punya ego nih. Kenapa lo yang jadi ikutan ego? Nah gitu, itu dia. Ya kan? Kadang-kadang kan kita memang nggak nyari efeknya. Tapi kan juga kita merhatiin lingkungan sekitar yang ini orang biasanya diem nih. Tapi kok jadi gini? Dan harusnya yang ego yang keluar tuh gue. Iya benar. Bisa abrakan lah egonya. Tapi kalau yang lo nyadar itu karena lo pakai. Iya kan gue nyari dulu nih. Gue pakai hari ini nih 3 hari gimana 3 hari lagi gak gue pakai. Ketahuan nih pas 3 hari biasa aja. Dan ada nih ya di circle tongkrongan pasti ada orang yang bisa lu lebih alpha dari dia. Dan dia biasanya kayak diem aja nggak berani lah sama lu gitu. Setelah gue pakai TM malah makin dia tuh kayak lu kenapa sih langsung nanyain gitu. Kayak lebih dia tuh ada kayak sense takut gitu. Iya benar. Kayak merasa tersaingi. Iya kan? Tersaingi. Dan terus juga ada yang gini nih om. Kalau misalnya sama cewek lah itu kita bilang udah berdua nih. Ada juga efek kayak gini nih. Yang satu seneng karena mungkin yang ngerasain efek bad boy nih. Ada juga yang takut karena kayak terlalu dominan. Terlalu dominasi lonya. Jadi dia kayak antipati. Iya. Tapi gue masih demen sama TM. Padahal lo nggak ngapa-ngapain. Iya, cuma ngobrol kayak gitu biasa aja lah. Gitu aja. Tapi dia kayak ngerasa gue mau dikuasai dia nih kayak gitu. Mau diterkam lah bahasanya. Terus Supreme nih. PK. Enggak lah ya. Terus. Kalau Supreme, pertama gue suka. Ini Supreme ya om ya. Supreme. Kalau Supreme, gue suka. Fragnya gue suka. Kalau Supreme ini ya, gue tuh tipikal gini nih om. Kalau gak usah Vero ya, parfum biasa pun, gue inget memori akan wangi itu. Dan Supreme pun kalau gue pakai, jadi kan reminds memori-memori yang dulu. Benar. Jadi PD-nya dapet. PD-nya dapet. Mungkin pas gue pertama kali pakai Supreme lagi PD-PD juga. Jadi ya di luar efek si Pero-nya sendiri, gue dapet memori gue sendiri. Jadi kayak pakainya PD, jadi seneng makanya. Ada momot dari wilayah Indonesia Timur baru datang Om Renaldi. Nanti kita tanya-tanya Om Ren. Kita tanya-tanya hari ini mau ngambil motor siapa? Udah tarik lo motornya lo. Emang aja nih cocotnya ya Tangerang ya. Street. Nah, lanjut. Dan menurut gua kayak emang kalau TM dulu emang gua pakai daily om. Tapi kalau udah Supreme karena ya kita tahu lah Supreme flagshipnya Don Days ya. Gua makanya tergantung occasion juga sih. Dan emang ya dapet feel-nya kalau udah pakai Supreme. Tapi mungkin besok explore yang lain berarti lagi Supreme tetap lo pakai daily tapi lo tetap tahu timingnya kapan ya? Iya, gua selalu bawa. Kalau timingnya pas gua pakai dulu. Lo pakai dulu. Kalau misalnya biasa aja ya. Kayaknya ini bisa gue dapet. Ada nggak sih pernah kayak Om Andreas gitu, terus Om David sama lo sendiri Om gitu, pernah nggak lo sudah kayaknya gue coba tes dulu nih nggak pakai Vero nih? Pernah Om? Sering begitu. Gue nge-compare caranya gitu dong. Caranya gitu. Dan hasilnya? Emang secara overall lebih mulus pakai Vero. Iya benar. Tetap kita bisa dapat ya Om ya. Tapi ya tadi bilang next time ya. Lebih butuh effortnya lebih banyak. Lebih besar. Lebih banyak dibandingkan kalau kita pakai Vero tuh kayaknya effortnya gue ngapa-ngapain aja dia yang nawarin sendiri gitu. Iya itu ya. Oke berarti ya. Berarti. Sarannya apa Om? Buat user yang lain Om. Kan banyak nih yang ya mungkin mereka belum dapat efeknya, sudah pakai Don Days Pheromone, tapi mungkin malu nanya, gitu. Mungkin masih PD-nya belum berani nanya di grup, gitu. Nah, mungkin juga ada yang pengen datang. Sebenarnya banyak yang mau datang Om, Opdar. Tapi mereka merasa masih newbie Om. Gitu. Mereka masih newbie, jadi kayak itu kan datang master semua. Justru enggak. Kita mau yang baru-baru datang ke sini supaya join komunitas kita, supaya kita bantu nih Om, bukan kita malah bikin down ya. Ya. Jadi kita bantu. Kurangnya apa? Nah, tanya nih sama om-om di sini nih. Kurangnya apa? Nanti mungkin kita bisa kasih masukan. Tapi kalau sudah dikasih masukan, saya masuk gitu.
masukan didengerin gitu. Paling nggak, oh iya masuk akal juga gitu. Maksudnya jangan ada defensif dulu. Karena kan masukan bisa berupa apa aja Yom ya. Masukan bisa berupa apa aja. Nah, tinggal kita pinter-pinter mengolahnya. Jangan denial dulu lah. Nah, jangan defensif dulu gitu. Masa gua kan begini Om. Ya kan? Kan itu kan lu begini. Ya, namanya belajar ya. Ya kan? Sarannya apa Om? Dari siapa dulu nih? Kalau dari gue sih gini Om, gue tau pasti leadnya tuh pasti ke hormon itu sendiri kan. Ya. Kalau ibarat ini kan enhancer lah. Iya. Kalau yang pertama kali gue pasti olahraga dulu. Oke. Olahraga tuh yang pasti semuanya tahu olahraga itu kalau cowok naikin hormon testosteronnya. Iya benar. Dan gue udah merasain juga, gue pernah dulu kayak rutin lah olahraga. Tanpa ini pun mood gue bagus, orang-orang terdekat gue pun deket gue nyaman. Karena hormon itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya lu lagi kurang bagus kondisinya, ini bisa banget jadi tools. Tapi kalau lu lagi fit banget, ini best lah ini. Terus sama satu lagi ya, seperti yang orang-orang bilang, jangan pernah nungguin efeknya. Kecewa nanti. Kayak gitu kecewa. Soalnya kita terlalu ngesuges, jadi nggak tahu bedanya. Kadang-kadang udah efeknya udah kena ke orang tapi kita nggak nyadar, atau enggak bener-bener kita sibuk nyari efeknya. Terlalu sibuk nyari efeknya, jadi nggak tahu, nggak bisa bedain ini. Nggak bisa bedain. Padahal orang sekitar udah kayak ngasih kode nih. Iya. Ya kan? Tapi dia sibuk nyari mana, kok nggak ada yang deketin gue gitu. Dan yang paling benar emang ya trial and error, benar. Jadi kita tahu batasan kita pakai sampai mana, kita tahu timingnya kapan dipakai, ya. Terus juga kita tahu andalannya yang mana nih. Iya. Gitu. Kayaknya ini nggak kena nih, yang ini nih. Iya, coba yang ini deh. Lebih pede yang ini nih. Iya. Gitu. Terus kayak gua nggak bawa Supreme, aduh sayang banget gua nggak bawa Supreme. Nah, kan? Iya Om ya. Iya, kayak gitu tuh gimana ya? Kadang-kadang juga ada tuh. Tapi gua pernah nih, gua nggak tahu kenapa nih, mood gua lagi normal nih Om ya. Gua pakai Supreme. Dibawa semua. Wah tuh amunisinya. Buset masih banyak. Amunisinya Omre. Amunisi Sultan. Yes, ada granat tambahan. Oh, top. Nih amunisinya. Jadi dibawa semua sama Omre karena saya suruh bawa. Ya Om, abis ini gua stut. Ya, ini punyanya Om Momot. Nanti kita cek lagi. Terus Om, tapi gini, mood gue normal, nggak lagi bete, nggak lagi bagus banget juga, nggak lagi sakit juga, lagi fit aja. Mungkin karena kebanyakan make, gue jadi freeze gitu loh orangnya. Padahal ngomong berdua doang. Udah biasanya sebelum itu emang kayak enak. Mungkin karena itu limit gue, jadi kayak gue tuh kayak kaku gitu, kayak basi gitu gayanya. Gitu. Kayak mati gaya lah gitu. Gue jadi bingung mau ngapain. Ya itu dia. Nah itu kan gue ngerasain limit gue sampai sini nih, harus tahu limit juga. Harus tahu limitnya ya. Jadi lo sudah pernah merasakan overdosis. Nah, itu overdosis ya. Overdosis gue jadi kaku gila. Jadi kaku. Nah, kalau Om David, sarannya apa nih Om? Basi sih sebenarnya, kayak sama lah kayak dulu gue pertama kali beli juga ngarepin efeknya. Ya. Basi kalau gue yang ngomong Om. Gitu. Oh iya. Basi kalau gue yang ngomong. Jadi anak-anak ini nggak ada yang percaya kalau gue bilang, Om, pakai feromon lupain aja. Nah, itu kan Om Donda yang ngomong. Nah, ini saya mau tanya sama usernya langsung nih ya. Jawabannya sama semua nih, malah dibilang basi ya kan. Jadi gimana Om? Yang masih jangan lupain goblok. Iya, awal pakai tuh ya Campurannya apa aja? ngarepin efeknya kan, jadi pakai terus nyari. Tapi untungnya ya Om ya, untungnya nggak berhenti sampai situ. Benar. Justru pengen cobain lagi yang lain. Jadi masih ada rasa penasaran ya waktu itu ya? Iya, masih ada. Masa nggak dapet sih? Iya benar. Tapi lama-lama ya udah cobain aja lah, terus lupain. Dan dari nggak nyari efeknya, justru jadi peka sama efek yang ada gitu. Walaupun cuma kadang efeknya tipis nih, maksudnya, tapi itu kan efek gitu. Benar. Walaupun cuma tipis gitu, gitu. Tapi itu efek. Ada lagi mau tambahin nggak? Ya itu sih pokoknya. Anak pang nggak ngamen lampu merah. Cengin.
Terus. Ya pokoknya sih saran kalau dari gue sih cuma 2 ya. Pertama, cobain yang lain. Maksudnya kadang-kadang TM sih udah oke banget ya. Cuma kadang-kadang maksudnya coba jenis yang lain. Jenis yang lain. Explore ya. Explore. Berarti sesuai dengan karakter kita, ya Om ya. Iya. Ya, istilahnya seperti itu ya. Kadang juga tergantung kondisi juga sih Om. Iya. Sama lawan bicara kita juga siapa. Tapi pernah nggak Om? Pakai feromon pas lu lagi bad mood, terus lo pakai itu jadi moodnya jadi balik lagi Om. Maksudnya jadi lebih enak lagi. Pakai apa? Snack. Kalau Andreas sama kayak snack juga. Lo? Supreme. Jadi snack. Walaupun snacknya apa Om? Snack black. Tuh. Om Andreas punya snack black. Kalau Om? Snack bore up yang 200 mcg, Frag Tokimeki, special custom ini yang Supreme ini yang terbaru. Kalau kita lagi bad mood, benerin dulu mood kita supaya muka kita enak gitu. Jadi jangan kita ya ketawa ta. Mukanya enak dibilangnya gitu. Enggak bad mood orang lihat. Gitu ya. Iya. Enggak, jangankan dia, lu aja jadi bad mood ngeliat dia. Kamu udah bayar belum? Jadi Om kalau lagi mau ada niat dan tujuan mau pakai Vero, coba kalau lagi bad mood dibenerin dulu moodnya. Kalau kata master ini Om Bintang pakai Snack Supreme, kalau Om David pakai tadi Snack Bore Up, dan Om Andreas pakai yang Snack Black. Sama jangan lupa pakai juga otaknya. Coba Supreme ini, boleh nggak? Supreme-nya Om Omot. Populin ya Om. Oh, dia udah tahu loh. Baru nih kayaknya nih. Sadis kayaknya ini. Sadis. Juga ya Om. Snack penjahat ini. Ini snack penjahat nih. Abis itu minta gantinya full sama gue. Oh, spot kita beda-beda, ya kan? Tuh cara makainya tuh. Ada di sini. Om, ini ya. Titik awal Om. 1, 2, 3. Ya TikTok lu di TikTok. Oh ya satu lagi, Om Andreas. Kalau saran dari Om seperti apa Om? Intinya sih tetap sih, maksudnya ya bener kata om-om sekalian bahwa tiap ini nih punya apa ya, punya sesuatu yang istimewa sendiri, tergantung balik lagi ke kitanya sih. Makanya itu dia, pas pada saat moodnya baik sama moodnya buruk aja, efek yang ditampilkan akan tetap berbeda gitu. Pasti. Terus ya tergantung juga dari, ya kalau kita bisa bilang begitu ya berarti lawan jenis juga sama aja gitu. Saat mereka juga lagi bad mood, lagi pusing, lagi banyak pikiran juga, ya lebih baik nggak usah kita gas terus ya kan. Iya benar. Ada harus ngerem juga gitu. Oke. Maksudnya jangan kita yang dikontrol sama feromon ya Om ya. Tapi harus kita yang ngontrol. Kita harus over the top sadari feromon tadi gitu. Enak kalau sudah bisa ngontrol seperti itu sih Om. Kayak tadi lo bilang, harusnya ini egonya gedean gue, ya kan? Kenapa jadi elu gitu? Nah, itu ya karena lo sudah ngeh kalau oh ya gue lagi pakai feromon ya kan. Ya udah gue cooling down dulu deh. Mungkin dia merasa tersaingi ya kan. Padahal lo nggak ngapa-ngapain Om. Ya kan? Intinya sih tiap hari aja dengan pakai feromon yang sama, efeknya akan beda sih. Iya, setuju. Kita bertiga kita berempat sama-sama pakai RS, itu efek beda loh. Efek bisa beda. Dan tiap efek akan beda-beda kan. Tiap hari akan berbeda gitu. Jadi intinya jangan dicariin efeknya. Jangan dicariin. Jadi kejutan aja, surprise. Jangan cariin. Biar jadi kejutan. Tapi Toto tiba-tiba, woi, kok dia orang jadi begini ya sama gue, iya gitu. Tapi besok gitu, ya belum tentu juga orang ini begini lagi. Setuju. Ya, jadi kalau misalkan hari ini kita sudah dapat efeknya, besok kita jangan mengharapkan efek yang sama. Restart terus. Restart dari nol lagi. Betul. Itu serunya pakai feromon. Jadi nggak akan ada efek yang sama setiap harinya. Bisa jadi yang kemarin dekat-dekat sama kita, kok dia ngejauh ya lo jangan kecewa di situ, ya kan? Artinya lo disuruh cari yang baru. Iya
itu dong, men. Betul. Atau enggak kelarin sehari. Hah? Oh ya, kelarin sehari. Itu caranya gimana? Ajarin dong. Aduh ampun. Gini nih, gue biasa kan memang bawa nih kalau ada occasion tertentu ngedate nih, atau ya let's say dugem gitu. Gue bawa satu nih, terus dia itu udah kalau udah ada keluarin kata-kata kayak gini nih, lu pakai parfum apa sih? Mana sih? Gerah ya, jadi gerah ya. Pakai punya Om ya. Kacau. Oh, gerah Om. Panas Om. Keringetan gua. Tuyul ya? Ya ada tuyul. Oh, ada tuyul Om. Kalau gue misalnya udah tahu nih, udah ada kode dari dia, lu pakai fragrance apa sih? Lu pakai parfum apa sih kok? Nah, di situ tuh masuk tuh. Dia misal kayak barang apa ya, dompet atau apa, atau cash handphone pun nggak apa-apa. Gue semprotin aja dikit. Oh gitu. Iya. Oh. Terus dia besok-besok dia nanya lagi. Nanya lagi. Oh gitu cara triknya ya. Triknya gitu. Kalau gue gitu sih Om. Misalnya ke barangnya dia, tapi yang bakal dia bawa, yang bakal daily dia pakai lah. Atau enggak bantal dia. Bantal dia. Ya itu masuk ke memorinya berarti masuk ya. Masuk memorinya. Jadi itu aja. Terima kasih ya. Om Bintang, Om David. Om. Semoga semakin sukses karirnya. Siap. Semakin banyak rezekinya. Amin. Amin. Oh ya, satu lagi. Kenapa sih? Jadi kalau di depan cewek usahakan santai, jangan ngeliatin kayak mau rekam gitu. Tapi biasanya kalau kita pakai feromon, terutama pakai yang kasar-kasar tuh kayak RS, terus kayak black box gitu, bukan kita yang menjadi pemangsa. Kita nggak jadi singanya, kita jadi Babilonia. Kita jadi Babilonia. Apa namanya? Wild beast. Kita jadi wild beast. Kita jadi Babylon. Babon. Gitu. Jadi kita yang dimangsa, bukan kita yang sebagai pemangsa. Jadi istilahnya ya, lo kagak ngapa-ngapain, lo pakai diterkam, toprok aja di belakang. Ya Om ya. Di komunitas kita ini kayak tadi. Om Andres baru ya? Baru. Om David juga baru ya? Baru ngumpul kan? Ini, ya. Lu juga kan Om? Kalau ngumpul ini kan? baru. Iya. Ngobrol nggak tadi? Ngobrol kan? Enak kan? Kayak maksudnya kayak udah temen lama kan? Gitu. Karena itu dia spesialnya di komunitas kita. Pasti yang tadi tuh, yang buat tetesin tuh Om, yang tadi, yang agak bau tuh. Nah, itu sebagai stimulan yang selalu saya bawa ketika kita kopdar. Jadi yang baru-baru ini langsung bisa cepet ngebaur dengan yang ngeblendnya lama. Walaupun sama-sama baru nyampe, nih kayak ini baru-baru nyampe nih, ya udah duduk bertiga nih berjejer nih. Baru semua ngobrol, ada yang bebek, ada yang diam sendiri gitu, nggak ada. Pasti kita saling bertukar pikiran, informasi. Dan juga kita nggak ngomongin selalu menau dengan feromon kan Om? Iya kan? Kita ngomongin hobi, usaha, ya kan? Kerjaan juga gimana gitu. Yang pastinya apa? Ini silaturahmi, nambah temen, nambah ilmu, nambah apa Om lagi Om? Nambah relasi. Iya, tadi nambah teman udah. Nambah rezeki nih. Amin. Nambah umur. Amin. Iya dong. Ya, sip ya Om ya. Sip. Bye. Yo. Nah, ini dia nih. Ngambek tuh gue cuekin tuh. Ngambek kan? Oh, ngambek kan. Jadi Om Ray dari mana?